bekerja pada partikel fluida. Jadi persamaan momentum itu dan juga Navier-Stokes itu adalah gaya yang bekerja pada partikel fluida gitu. Nah, gaya apa saja yang bekerja pada elemen fluida yaitu adalah gaya body ya, body force dan juga gaya permukaan gitu. Makanya di sini DF itu adalah penjumlahan dari eh, DFS ditambahkan dengan DFP gitu ya. Jadi surface force ditambahkan dengan body force. Nah, surface force itu nanti akan kita analisa menggunakan kubus tadi gitu ya. Nah, untuk body force di sini menggunakan hukum Newton kedua seperti itu. Ya, jadi hukum Newton kedua kan seperti yang kita tahu, masih ingat hukum Newton kedua? F sama dengan apa? dikali A. Ya, sama dengan M dikalikan A gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, karena tadi kan kita punya 3 macam komponen ya, ada UVW, ada XYZ, berarti ada IJK. Maka di sini untuk komponen body force-nya itu juga di sini ada 3 ya. Maka di sini rumusnya itu adalah F sama dengan M dikalikan A gitu ya, yang kita tahu. Nah, M sendiri itu kan sebenarnya perkalian dari massa jenis dikalikan dengan volume gitu ya. Maka di sini rho dikalikan dengan volume dikalikan dengan B-nya di sini tuh ya si A itu ya percepatan. Maka di sini V-nya itu diwakili oleh dx, dy dan juga dz gitu ya. Karena di sini kan dia sifatnya berbentuk kubus gitu ya. Maka di sini kita akan dapat komponen tiga komponen body force ya. Ada dFbx, dFby dan juga dFbz sebagai berikut gitu ya. Jadi bx sama dengan kalau misalnya di sini dia mengumpamakan sebagai G ya. Gaya berat persatuan massa, gaya gravitasi. Ya hampir sama sih ya gaya gravitasi dan juga A. Ya, di sini dia menggunakan rho G dikalikan dx, dy, dan juga dz. Ini kan sama aja ya sebenarnya dengan M kali G gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah dapat body force-nya, maka yang selanjutnya itu adalah kita akan menganalisa untuk gaya permukaannya gitu ya. Nah, di sini kalau gaya permukaannya di sini kita punya dfsx ditambahkan dengan dfsy, J, dan juga dfszk gitu. Nah, untuk mengetahui gaya surface ya, maka kita di sini harus memperhatikan arah dari tegangannya gitu ya. Karena arah tegangan itu kan pasti berbeda-beda gitu ya. Ada X dan juga Y dan juga Z. Nah, di sini yang ditunjukkan pada gambar ini fokusnya adalah untuk yang ke arah apa nih? Kalau misalnya kita lihat di sini ya dari arah panahnya, ini kira-kira surface permukaannya yang bekerja ke arah apa, teman-teman? Dilihat aja dari panahnya ya, ini kan kelihatan ke arah apa, teman-teman? Halo, kok tidak ada yang menjawab ya? Nggak apa-apa, nggak usah takut salah ya. Itu kan kelihatan banget ya. Kalian kan sudah belajar kalkulus, belajar matematika, sudah paham koordinat kartesius. Berarti kalau misalnya kita lihat panahnya seperti ini, dia ke arah apa ini? Sumbu apa? X, Bu. Ya, sumbu X ya. Jadi di sini yang kita lihat itu adalah analisa permukaan ya. eh, Analisa tegangan permukaan yang ke arah sumbu X gitu ya. Untuk setiap permukaan. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kan untuk yang ke arah X yang warna merah dulu ya. Nah, untuk yang warna merah dulu, kalau kita lihat di sini ada yang ke kiri dan juga di sini ada juga yang ke kanan. Maka di sini tegangannya itu ditunjukkan oleh persamaan berikut ya. Jadi eh, tau XX dikurangi do tau XX dikurangi dibagi do X dikalikan dx per 2. Nah, sebenarnya ini apa sih ya? Ini sebenarnya persamaan Taylor ya. Jadi kalau misalnya ada deret Taylor, biasanya kan ada nilai seperti ini gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat di sini ada dx per 2 ya. Karena di sini diibaratkan titik yang kita punya itu ada di tengah-tengah gitu ya. Ada di tengah-tengah kubus rektangular. Makanya di sini ada dx per 2.
Kemudian di sini arahnya negatif, di sini juga arahnya positif ya, saling berlawanan. Kemudian yang menarik juga di sini kita lihat, di sini subscript-nya itu menunjukkan, 2 macam, huruf gitu ya, ada XX, di sini juga ada XX, kemudian yang lainnya itu ada YX, ada ZX gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa, untuk yang subscript untuk huruf pertama ya, subscript huruf pertama ini menunjukkan, permukaan mana gitu ya yang bekerja ke arah X. Nah, kalau misalnya kita lihat kan dia ada di kiri dan juga di kanan ya, maka dia di sini adalah permukaan di sumbu X ya, sejajar sumbu X. Kemudian arahnya itu ditunjukkan oleh subscript, di huruf kedua. Jadi di sini kalau kita lihat kan hampir sama ya, semuanya sama ya untuk huruf kedua subscript-nya ditunjukkan oleh X karena arahnya semuanya sejajar dengan sumbu X, seperti itu. Kemudian, kalau kita lihat juga ya karena, dia di sini, eee, searah dengan sumbu X gitu ya, dan juga di sini luasan permukaannya ada di sumbu X, maka di sini kita bisa lihat bahwa, simbolnya di sini dia ditunjukkan oleh, si ini ya, sigma apa tau ya ini bentuknya? Ini sepertinya sigma ya, yang ini tau. Jadi di sini dia, simbolnya berbeda gitu ya, karena, di sini untuk yang sumbu X dia itu normal, sedangkan yang lainnya di sini menunjukkan tegangan geser gitu. Jadi kalau yang, permukaan X-nya sudah, maka di sini kita juga bisa lihat untuk permukaan yang ada di, eee eee, paralel dengan sumbu Y ya. Maka di sini untuk subscript yang pertama itu huruf pertama diubah menjadi huruf Y gitu. Jadi polanya sebenarnya hampir sama gitu ya. Kemudian, tandanya juga saling berlawanan, yang satunya positif, yang satunya negatif. Kemudian untuk yang ada di permukaan sejajar dengan sumbu Z, di sini, subscript-nya juga diubah menjadi huruf Z, gitu. Jadi polanya sama, yang membedakan di sini itu hanya, subscript-nya saja, huruf-hurufnya, seperti itu. Nah, ketika kita sudah menganalisa ya, untuk tegangan yang bekerja di setiap permukaan, kubus ini, kemudian kita akan memasukkan gitu ya ke, persamaannya, gitu. Jadi kita akan menuliskan, pertama-tama untuk yang di, X dulu ya, di XX gitu ya, yang ada di sini, itu seperti yang kita tahu ya, F itu di sini kan adalah perkalian dari, tegangan dikalikan dengan luasannya gitu ya, karena tegangan itu kan sama dengan F per A, maka F itu adalah tegangan dikalikan dengan luasannya gitu ya. Untuk yang sejajar sumbu X luasannya sama ya, berarti, dia itu tingginya itu adalah, eee DY ya, kemudian untuk lebarnya itu adalah DZ gitu. Nah ini, sama ya kita tuliskan di sini untuk persamaan, tegangannya, kemudian dikalikan dengan luasan, kemudian, ini ada di sisi yang satunya, ini sisi sebaliknya, seperti itu. Dan ini bisa saling mencoret ya, untuk yang, sigma XX-nya di sini bisa dicoret. Begitupun juga dengan, luas permukaan yang lain gitu. Jadi di sini kita plot, dikalikan dengan luas permukaannya ya, jangan lupa. Jadi untuk luas permukaan yang, eee, sejajar dengan sumbu Y ya, berarti yang ada di sebelah sini ya, sejajar dengan sumbu Y, ini dia itu luasannya adalah dx dikalikan dengan dz. Kemudian yang Y juga sama, ini adalah dx dikalikan dengan dy. Nah, ketika kita sudah, saling mencoret ya, satu sama lain, maka didapatkan, disederhanakan untuk luasan DFSX ya, atau tegangan permukaan itu adalah sebagai berikut ya. Jadi dan kalau misalnya kita lihat sebenarnya ini DOFS-nya ini masih yang ke sumbu X saja gitu ya. Otomatis kalau, yang sumbu Y ke yang sumbu Z itu juga nanti dia akan berbeda ininya, nilai apa tuh namanya, subscript-nya ya, komponennya gitu. Jadi ini yang, tegangannya permukaan yang, dia itu ke arah sumbu X saja. Itu ditunjukkan oleh persamaan, sebagai berikut ya. Jadi, kalau kita lihat di sini dx per 2-nya juga hilang ya, karena dia saling, mencoret juga, seperti itu. Karena kan dx per 2 ditambah dx per 2 ya, hasilnya ya sama dengan dx ya, karena kan setengah-setengah jadi satu.
Jadi di sini jadi dx, dy, dz gitu. Oke, kemudian selanjutnya, maka di sini ya, untuk gaya total dalam arah X, maka di sini dfx kan sama dengan body force ditambahkan dengan surface force ya. Kita body force sebelumnya kita sudah punya rho dikalikan G dikalikan dengan V, yang mana V-nya adalah dx, dy, dz. Kemudian untuk surface-nya itu juga sama, dia dikalikan dengan dx, dy, dz, maka di sini bisa disederhanakan dx, dy, dz-nya dikeluarkan. Makanya adalah persamaan untuk dfx di arah sumbu X gitu ya. Nah, untuk yang ke arah sumbu Y dan juga sumbu Z itu sama ya, prosesnya kurang lebih seperti di atas. Yang membedakan di sini adalah subskripnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini karena dia ke arah sumbu Y, maka di sini untuk yang di luasan ya, di luasan yang sejajar dengan sumbu Y, dia di sini tidak menggunakan tegangan geser, tapi di sini menggunakan sigma seperti ini. Kemudian kita lihat di sini subskripnya adalah Y gitu ya. Berarti kan dia ada di luas permukaan Y ke arah kemudian arah tegangannya ke sumbu Y. Jadi di sini kalau kita lihat untuk yang subskripnya, untuk yang ke arah sumbu Y di sini huruf keduanya sama semua. Begitupun juga untuk yang ke arah sumbu Z, ini juga sama, polanya sama. Maka di sini untuk dfx ya, kita dapatkan di sini dfy dan juga dfz ya adalah sebagai berikut ya. Di sini panjang sekali untuk persamaannya, gitu. Nah, maka di sini kalau misalnya kita apa itu namanya substitusikan gitu ya persamaan B ini ya ke persamaan yang A, persamaan A itu ada di mana? Ya, persamaan A. Oh, ada. Kita langsung lanjut aja. Ya, jadi kan di sini ya. Di sini kan kita sebelumnya punya eh rho GX ya atau rho GZ di situ. Kemudian ini kan rho GX itu eh, dia menunjukkan body force ya, dia menunjukkan body force. Kemudian yang do tau, kemudian do sigma, dia di situ menunjukkan surface force ya. Kemudian di sini kan dia sama dengan rho dikalikan dengan eh, ini ya sama dengan F gitu. F itu sebenarnya di situ adalah perkalian antara tunggu sebentar. Oh, oke. Bentar, saya tiba-tiba sedikit bingung. Ya, ya, ya. Nah, ini adalah persamaan A ya. Jadi, persamaan momentum itu kan ditunjukkan oleh sebagai berikut ya. Jadi, df itu sama dengan dm dikalikan dv per dt gitu ya. dv per dt ini adalah perubahan kecepatan terhadap waktu atau di sini disebut dengan ya itu ya Newton. Apa itu namanya F sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, di sini dijabarkan ya dV per dt itu adalah sebagai berikut. Jadi dm dikalikan dengan U do V per do X ditambahkan V do V per do Y ditambahkan W do V per do Z ditambahkan do V per do T. Nah, ini adalah ini ya hukum Newton 2 gitu. Jadi dV per dt kalau dijabarkan itu adalah sebagai berikut. Kemudian kalau misalnya di sini dfx berarti di sini untuk komponen kecepatannya v-nya di sini digantikan dengan u. Kemudian kalau misalnya di ke arah sumbu y berarti digantikan dengan v. Kemudian kalau misalnya z di sini dia itu dalam bentuk w gitu. Nah, ini kan dfx, dfy dan juga dfz. Nah, kemudian tadi kan kita sudah dapat surface force dan juga sudah mendapatkan body force gitu ya. Nah, ini kan body force dan juga surface force. Maka di sini sama dengannya. Nah, di sini ini itu adalah dari persamaan yang A tadi ya, persamaan momentum seperti itu. Nah, ini adalah rumusnya adalah sebagai berikut. Oke. Kemudian setelah itu ini masih belum selesai ya. Jadi ini masih masih apa ya? Ibaratnya masih di permukaan.
Nah, kalau misalnya tadi kan kita sudah punya ada tegangan, ada regangan gitu, otomatis kalau misalnya kita ingin persamaan ini bisa digunakan untuk menyelesaikan sebuah soal, maka di sini kita harus memasukkan ya rumus dari tegangan dan juga regangan gitu. Nah, rumusnya itu dituliskan dalam bentuk sebagai berikut ya. Jadi untuk kalau misalnya yang regangan di sini tegangan geser ya, tegangan geser XY itu sebagai berikut. Ini juga sama untuk yang tegangan geser YX gitu. Sedangkan untuk yang eh, tegangan geser ini seperti ini, untuk yang tegangan normal itu seperti ini. Nah, nilai ini itu akan dimasukkan ke persamaan yang ada di atas ini, maka kita akan mendapatkan menjadi seperti ini. Nah, ini panjang sekali ya gitu. Jadi kan sebelumnya kita udah punya nih rho du per dt ini adalah dfx ya tadi ya yang persamaan momentum. Kemudian ada rho gx ini adalah body force. Nah, yang surface force yang tadi ada tegangan geser dan juga tegangan itu diganti nilainya oleh yang diketahui di atas ini. Gitu. Maka persamaannya menjadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini persamaan D ini itu adalah persamaan Navier-Stokes ya. Jadi kita sudah punya momentum ya. Momentum itu yang rho dikalikan dengan du per dt yang tadi di atas. Sedangkan kalau untuk yang Navier-Stokes berarti di sini ada gabungan dengan body force dan juga surface force. Kemudian yang perlu diperhatikan juga ya di sini em, kalau misalnya kondisinya incompressible, maka di sini kita akan merubah persamaannya, di mana di sini mu-nya itu konstan gitu ya. Jadi mu-nya di sini kalau misalnya kita lihat persamaannya berubah ya menjadi lebih sederhana seperti itu. Maka di sini rho dikalikan dengan dou per dt ini adalah percepatan ya, percepatan itu sama dengan body force, kemudian surface force-nya di sini dia menjadi lebih sederhana seperti itu. Oke, ini adalah untuk yang incompressible ya. Jadi jangan lupa ya kalau misalnya nanti di soal misalnya kita diminta ya untuk menjelaskan arti fisis dari persamaan Navier-Stokes, ya silahkan ya dituliskan ini gitu. Nah, kemudian dijelaskan rho dw per dt ini apa gitu ya. Ini kan menunjukkan hukum Newton kedua gitu ya, hukum Newton kedua di mana di sini ada perkalian antara F juga dengan percepatan. Nah, dw per dt ini itu adalah percepatan ya. Kemudian yang selanjutnya di situ hukum Newton kedua itu sama dengan penjumlahan antara body force dengan surface force. Nah, surface force yang mana, body force yang mana, nah itu ditunjukkan seperti itu. Kemudian untuk aliran invisit gitu ya, kan ada viscous, ada invisit ya. Kalau misalnya invisit itu ibaratnya sudah ada tidak ada pengaruh dari tegangan geser ya. Maka di sini mu-nya kan sama dengan nol, maka persamaannya menjadi jauh lebih sederhana ya. Jadi di sini yang berpengaruh di situ mu-nya tidak ada ya. Jadi dia hanya dipengaruhi oleh tekanan seperti itu. Maka di sini persamaan ini itu juga bisa disebut dengan persamaan Euler seperti itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan ya terkait persamaan momentum dan juga persamaan Navier-Stokes. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke contoh soal ya. Jadi untuk contoh soal di sini saya akan menunjukkan contoh soal konservasi massa ya. Ini catatannya kurang lebih hampir sama ya seperti yang tadi. Nah, ini adalah contoh soal konservasi massa. Nah, jadi di sini ditunjukkan sebuah aliran paralel terhadap arah X gitu ya. Kita diminta untuk menyederhanakan persamaan Navier-Stokes pada komponen X. Maka di sini kita akan menuliskan dulu ya persamaan Navier-Stokes di sini adalah rho ya, di sini dikalikan dengan du per dt. Ini du per dt adalah percepatan. Ini harus diingat-ingat ya, karena bisa jadi keluar nih di UTS. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan jelaskan tentang atau
tuliskan gitu ya persamaan percepatan, berarti yang dituliskan ya yang DU per DT, kemudian sama dengan apa gitu ya. Ini sama dengan sebagai berikut. Nah, ini adalah kecepatannya. Kemudian di sini percepatan ya. Di sini kita tuliskan juga persamaan selanjutnya ya. Di sini adalah min do P per do X ditambahkan rho Gx ditambahkan mu ditambahkan di sini apa itu namanya komponen kecepatannya untuk yang ke arah sumbu X gitu. Nah, kemudian di sini asumsinya alirannya incompressible. Jadi dia supaya lebih lebih simpel gitu ya. Otomatis kalau misalnya alirannya incompressible, mu-nya kan di sini oh sorry. Kalau misalnya incompressible kan row-nya dia tidak diikutkan gitu ya. Maka di sini kita akan memasukkan dulu ya ke persamaan kontinuitas untuk menentukan du per dx-nya gitu ya. Maka di sini karena kan diketahui di persamaan Navier-Stokesnya ada du per dx ya. Maka di sini kita masukkan dulu untuk mencari persamaan kontinuitas. Maka di sini karena dia ke arah X saja diketahuinya untuk yang V dan juga W ini dicoret ya. Maka di sini DU per DX-nya sama dengan 0 gitu. Karena dia paralel terhadap arah X gitu. Maka untuk percepatan ya, karena percepatannya di sini dia mengandung unsur U per T, sedangkan dari sini kita sudah mendapatkan nilai 0, maka di sini untuk percepatannya otomatis nilainya adalah 0 gitu ya. Maka di sini dia akan menghilang seperti itu. Karena DU per DT-nya di sini nilainya adalah 0. Kemudian yang selanjutnya karena dia incompressible, otomatis di sini rho GX pengaruh body force juga bisa hilang ya karena rho-nya di sini tidak berpengaruh gitu. Maka rumus akhirnya itu adalah do P per do X sama dengan di sini kita punya do kuadrat U per do Y kuadrat ditambahkan dengan do kuadrat U per Z kuadrat seperti itu. Ya, jadi uh, karena kalau misalnya kita lihat di sini, ya soalnya karena kita masih punya DU per DZ ya di sini, maka di sini untuk do kuadrat per do Z-nya di situ masih masih ada seperti itu. Jadi itu adalah untuk persamaan Navier-Stokes ke arah sumbu X yang sudah disederhanakan seperti itu ya. Jadi untuk penting ya bagi kita kalau misalnya persamaan kita itu untuk penyelesaian supaya lebih simpel itu kita menggunakan asumsi yang bisa membantu. Misalnya incompressible atau misalnya di situ alirannya steady. Nah, ini kalau misalnya ini kan paralel terhadap arah X ya. Nah, kalau misalnya dia paralel terhadap arah Y, ya otomatis di sini bukan rho do U per dt ya, tapi rho do V per dt. Kemudian di sini juga rho GY gitu ya. Kemudian di sini U-nya diganti dengan V. Nah, di sini juga ada perubahan perhitungan berarti ya. Di sini juga ada perubahan perhitungan seperti itu. Jadi itu yang harus benar-benar diperhatikan ya dalam mengerjakan soal-soal terkait dengan persamaan-persamaan ini gitu ya. Jadi ada persamaan momentum, persamaan Navier-Stokes dan juga persamaan konservasi massa. Dan nanti ketika UTS ya kurang lebih soal-soal terkait diferensial dari persamaan-persamaan itu akan banyak keluar gitu ya. Oke, mungkin dari materi-materi ini ada yang ditanyakan. Jadi untuk UTS ya, materi yang akan saya berikan ya apa yang sudah saya berikan ke kalian ya, mulai dari analisa dimensi, kemudian apa itu namanya konservasi massa, kemudian fungsi streamline dan juga persamaan momentum dan Navier-Stokes seperti itu.